wabarakatuh. Perkembangan otak. Perkembangan otak pada anak memiliki relasi kuat terhadap aspek-aspek perkembangan lainnya seperti kognitif, bahasa, sosial emosional, dan fisik motorik. Santrok menyebutkan bahwa otak tidak hanya mengatur perilaku, tapi juga otak mengatur metabolisme. Otak menjadi pusat yang mengatur seluruh aktivitas keseharian manusia, baik dalam berperilaku, berpikir, maupun emosi. Bagian-bagian otak. Otak anak-anak berkembang dari bagian belakang otak, yaitu lobus oksipital, ke bagian depan otak, lobus frontal. Lobus oksipital penting untuk penglihatan dan integrasi visual. Oleh karena itu, keterampilan pertama yang diperoleh bayi baru lahir adalah mengenali dan melacak objek dan wajah. Bagian-bagian otak anak yang berkaitan dengan bahasa yaitu korteks cerebral, lobus frontal, lobus temporal, dan fasciculus arcuata. Korteks cerebral adalah bagian otak besar yang berperan dalam memproses bahasa. Bagian terbesar dari otak manusia yang tampak seperti gumpalan-gumpalan berwarna putih yang mengatur proses kognitif termasuk bahasa. Lobus frontal dan temporal adalah bagian otak yang dapat dianggap sebagai pusat bahasa, menerjemahkan masukan sensorik dari korteks pendengaran dan optik menjadi ide, gambar, atau representasi bahasa pada anak. Lobus temporal adalah terletak di sisi kanan dan kiri otak, di dekat telinga, mengendalikan indera pendengaran, ingatan, emosi, dan juga berperan dalam fungsi bicara atau proses bahasa pada anak. Fasciculus arcuata, pita saraf yang menghubungkan area Wernicke dan area Broca, membantu membentuk kata-kata, berbicara dengan jelas, dan memahami konsep dalam bentuk bahasa. Proses mekanisme berbicara dan bahasa. Proses mekanisme berbicara dan bahasa pada anak usia dini adalah proses pemerolehan bahasa yang berlangsung secara bertahap. Anak memperoleh bahasa secara tidak langsung melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Tahap perkembangan bahasa anak usia dini. Pralinguistik, tahap awal perkembangan bahasa anak, yaitu ketika anak masih bayi. Tahap ini berlangsung sejak anak lahir hingga berusia 12 bulan. Pada tahap pralinguistik, anak akan menangis, menjerit, dan tertawa untuk berkomunikasi, mengeluarkan bunyi-bunyi refleksi untuk menyatakan rasa lapar, sakit, atau ketidaknyamanan, mengeluarkan bunyi-bunyi vokal yang bercampur dengan bunyi-bunyi mirip konsonan. Linguistik, anak sudah dapat merespon suara, menunjukkan ketertarikan sosial terhadap wajah dan orang. Babbling, mengulang konsonan atau vokal, memahami perintah verbal, dan mampu menunjuk ke arah yang diinginkan, biasanya ditandai dengan munculnya kata-kata kecil. Hubungan bahasa dan otak. Budaya, bahasa dan budaya memiliki keterkaitan yang erat dan saling melengkapi karena bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dengan mengaitkan hubungan bahasa dan budaya, anak dapat berbicara atau berinteraksi dengan mudah saat di lingkungan sekitarnya. Kognitif, pada area Broca, anak dalam perkembangan kognitif dapat mengatur produksi dan pemahaman bahasa yang lebih baik pada anak. Selain itu, anak dapat mengembangkan kemampuan tentang dirinya seperti siapa namanya, jenis kelaminnya, hobinya, dan apapun yang berkaitan tentang dirinya sendiri. Sosial, keterlibatan dalam kegiatan sosial dapat memperkuat kemampuan komunikasi dalam kemampuan sosial. Dengan bahasa, dapat membantu anak mengekspresikan pikiran, perasaan, sehingga anak dapat mengembangkan keterampilan sosialnya dengan berinteraksi dan berkomunikasi, seperti bergaul dengan teman dan lingkungan sekitar.